Seorang pria yang terluka dan lelah tergeletak di tengah medan perang yang berlumuran darah. Kemanapun ia memandang yang terlihat hanyalah tubuh-tubuh tak bernyawa di tanah. Ia mengutuk kenyataan bahwa begitu banyak orang telah mati. Saat itu ia mendengar suara yang berkata bahwa ini adalah kecerobohan yang jelas dari Ahayute. Sosok itu menambahkan betapa mengejutkannya bahwa ada seorang manusia sekuat dia. Saat itulah pria ini menyadari bahwa yang berbicara adalah makhluk humanoid raksasa bersayap. Dari keterkejutan, ia beralih ke amarah ketika melihat bahwa musuhnya masih hidup. Ini adalah raksasa Ahayute yang telah muncul di Kekaisaran 20 hari yang lalu dan menyebabkan kehancuran tanpa alasan yang jelas. Ia adalah yang terakhir dari 3 raksasa karena dirinya setengah dari kekaisaran telah berubah menjadi kuburan. Namun makhluk itu masih tetap hidup dan bersikap tenang. Ahayute menjawab bahwa pria itu tidak perlu khawatir lagi karena ia tidak akan berada di sini terlalu lama. Segera ia akan kembali ke kaumnya. Mendengar hal itu, pria ini berkata bahwa itu adalah kabar baik karena teman-teman Ahayute yang telah mati sebelumnya pasti sudah menunggunya. Ucapan itu mengejutkan sang raksasa. Ia tidak memahami siapa yang dimaksud pria itu dengan teman. Lalu pria itu menyebutkan 2 makhluk lain yang datang bersama Ayute. Salah satunya telah berubah menjadi raksasa gosong akibat serangan seekor naga merah yang pemarah. Sementara yang lainnya disegel untuk selamanya oleh seorang lelaki tua bernama Lorehon. Pria itu tampak senang ketika mengingatkan raksasa yang sekarat tentang nasib tragis teman-temannya. Namun Ahayute tetap mempertahankan sikapnya yang tenang. Ia hanya menjawab bahwa pria itu tidak perlu menutupi kebenaran dengan kata-kata kosong. Anak-anak bintang memiliki hubungan batin yang membuat mereka dapat berbagi indera satu sama lain. Karena itulah Ahayute tahu bahwa lawan dari kedua raksasa lainnya telah musnah bersama mereka. Dengan kata lain, tidak ada lagi manusia kuat seperti dia yang tersisa di dunia. Di sisi lain, pria itu menimpal omongan Ahayute dengan berkata dirinya masih hidup. Jadi untuk apa dia berkata begitu? Ahayute berkata bahwa pria itu sebaiknya tidak terlalu percaya diri, sebab raksasa itu tahu bahwa waktu pria itu hampir habis. Ahayute mengaku merasa lega. Jika pria itu lebih cepat menyadari potensinya dan berlatih dengan sepenuh hati, ia pasti sudah menjadi rintangan besar menghadang keinginan besar para raksasa. Tidak ingin mendengar omong kosong dari raksasa ini, ia menjawab bahwa ia tahu telah menjalani kehidupan yang penuh bencana. Raksasa itu tidak perlu mengatakannya kepadanya. Jadi ia ingin raksasa itu diam dan menyuruhnya mati. Ahayute mengakui bahwa pria itu adalah manusia yang luar biasa dan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika ia merasa bangga. Namun tetap saja pada akhirnya dunia akan ditelan oleh cahaya bintang dan menghilang. Setelah mengatakan kalimat tersebut, pria ini mengeksekusi sang raksasa dengan satu tebasan pedang. Pria itu tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun terhadap hal-hal yang telah terjadi. Ia mulai merasa terguncang oleh pertempuran dan mulai mengingat semua hal yang pernah ia alami bersama rekan-rekannya. Ia menjalani kehidupan sebagai seorang prajurit di sisi mereka dan selama perang, mereka akhirnya kehilangan nyawa. Sekarang ia hanya bisa menatap tumpukan mayat dan bertanya, apa kalian semua ada di sini? Ia bertanya-tanya kebanggaan macam apa yang membuat mereka bertarung sampai mati. Dan apakah orang-orang ini pikir merasa kuat karena aku? Saat menutup mata salah satu rekannya yang telah gugur, ia berkata bahwa seharusnya mereka memahami situasi dan melarikan diri, bukannya tetap tinggal seperti orang bodoh sampai akhir. Berlutut, ia bertanya-tanya mengapa aura pedang terkuat dari kekaisaran bisa ditangkis oleh para raksasa dan mengapa hanya pedangnya yang bisa berfungsi dengan baik. Jika bukan karena hal itu, tidak mungkin seorang prajurit disipliner bisa berada di garis depan dan rekan-rekannya tidak akan mati lebih dulu. Sayangnya, ia tidak mengetahui jawabannya. Ketika ia sedang meratapi kesedihannya, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang butuh bantuan. Seketika pria itu mengenali suara tersebut, ia berdiri dan berencana menuju sumber lokasi suara. Beberapa saat kemudian, dengan bersusah payah, ia akhirnya tiba di tempat di mana wanita itu berada. Seorang wanita berseragam bersandar pada sebuah batu. Pria itu mengenalinya, ia merasa lega melihat sang komandan masih hidup. Meski telah kehilangan lengan kanannya, ia adalah komandan besar Adesan. Dia mendekati wanita itu dan bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang memegang komando bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Wanita itu membalas dengan mengatakan bahwa penampilan Kopral Ronan juga terlihat kacau. Adesan kemudian berubah serius dan bertanya, apakah Ahayute sudah mati? Ronan menjawab bahwa dia telah membunuhnya dan menambahkan bahwa tubuh raksasa itu tidak jauh dari tempat mereka berada. Mendengar itu, Adesan tampak merasa lega.
seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Air mata mengalir di wajahnya dan dia mengucapkan terima kasih kepada Ronan. Ronan hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Adesan. Karena dia berterima kasih, apakah dia mau bersedia mendengarkan permintaannya. Ronan berbicara tentang nasib para prajurit disipliner. Sesuai peraturan, tubuh mereka biasanya ditinggalkan atau dibakar. Tetapi kali ini, dia ingin sisa-sisa jasad rekan-rekannya diperlakukan dengan lebih baik. Adesan menjawab bahwa dia tidak yakin bisa melakukannya, sementara kondisi Ronan terlihat lebih baik darinya. Kemudian Adesan menyarankan bahwa lebih baik Ronan sendiri yang mengurus mereka secara langsung. Ketika Ronan hendak mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia tiba-tiba mulai batuk hebat. Komandan itu sebelumnya mengatakan bahwa Ronan lebih hidup darinya, tetapi kenyataannya kondisi Ronan sangat buruk. Dia bisa mati kapan saja. Ronan bercerita bahwa dia telah bertindak bodoh selama ini, sehingga tidak banyak yang bisa dia lakukan, dan merasa tidak adil jika ia harus mati di sini. Adesan kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ia lakukan jika berhasil bertahan hidup. Ronan menjawab bahwa ada banyak hal yang ingin ia lakukan. Meskipun saat ini satu-satunya yang terpikir olehnya sekarang adalah bagaimana rasanya masuk akademi. Ia lalu mengakui kepada komandannya bahwa dia kepikiran dengan sedikit ucapan raksasa tadi, terlebih lagi keinginan terakhir mendiang kakaknya adalah mengirimnya ke akademi. Tapi sekarang dengan kondisi ini, ia tampaknya akan segera bertemu kembali dengan keluarganya. Merasa khawatir, Adesan mengatakan kepada Ronan bahwa ketika hujan berhenti, tim pencari mungkin bisa menemukannya. Namun Ronan memotong pembicaraan, mengatakan bahwa pada akhirnya ia akan mati. Ia menganggap Adesan hanya mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan tidak masuk akal. Tak lama setelah itu, mereka berdua terkejut saat melihat hujan tiba-tiba berhenti. Mereka bertanya-tanya bagaimana hujan yang begitu lebat bisa seketika berhenti. Tiba-tiba suara gemuruh mengguncang tanah. Ronan dengan cemas bertanya apa yang terjadi. Dan seketika di hadapan mereka ada sebuah sosok raksasa muncul melayang di langit. Makhluk itu memiliki 8 sayap yang mencolok. Dan yang lebih buruk, ia tidak sendirian. Dalam keadaan bingung, Ronan bertanya, "Siapa mereka? Dari mana mereka datang?" Ketakutan mulai menguasai Adesan. Ia menyadari bahwa 3 raksasa sebelumnya bukanlah akhir dari segalanya. Dengan suara lirih, ia menggumamkan bahwa pada akhirnya ia gagal menyelamatkan dunia untuk ketiga kalinya. Dan hanya satu kesempatan tersisa. Terjebak dalam pikirannya sendiri, ia bahkan tidak mendengar teriakan Ronan. Sebuah teriakan terakhir yang keras membuatnya sadar kembali. Ronan menanyainya, "Apa yang kau lakukan?" Ia memintanya untuk tetap tenang dan menggunakan telekinesis untuk menembaknya ke arah mereka atau melakukan sesuatu. Ronan semakin frustrasi karena pedangnya tidak bisa mencapai mereka dari tanah. Ronan bertanya kepada sang komandan besar apakah ia tidak berencana membunuh para raksasa itu. Dengan tidak percaya, Adesan malah balik bertanya apakah Ronan benar-benar ingin bertarung dalam situasi seperti ini. Ronan dengan tegas menjawab bahwa tentu saja ia akan bertarung. Itu jauh lebih baik daripada hanya diam dan mengeluh. Bahkan jika ia harus mati, ia tidak akan pergi tanpa memberi perlawanan kepada para bajingan itu. Kata-kata dan sikap Ronan membuat Adesan terkejut. Ia tidak menyerah, bahkan dalam situasi seburuk ini. Saat itu ia mengingat bahwa Ronan memang pria seperti ini. Adesan berpikir dalam hati bahwa jika ada seseorang yang bisa melakukannya, maka orang itu adalah Ronan. Ia memanggil Ronan dan meletakkan tangannya di bahunya. Ronan, yang masih fokus pada musuh, mengeluh bahwa ia sedang sibuk. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Adesan tiba-tiba menciumnya. Ronan terkejut dan kebingungan, tetapi segera menyadari bahwa Adesan telah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ia segera bertanya, "Apa yang kau berikan padaku?" Adesan kemudian berbisik kepadanya, kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Ronan. Ronan terkejut dengan apa yang ia dengar, seolah tidak bisa mempercayainya. Ia bertanya dengan penuh kebingungan, "Apa maksudmu mengatakan ini dalam situasi seperti ini?" Namun Adesan mengabaikan pertanyaannya. Dengan senyum di wajahnya, ia berbicara kepada Kopral Ronan, memintanya bahwa jika mereka bertemu lagi, ia harus berjanji untuk tidak melakukan hal bodoh dan menjadi seorang penjahit. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak hal, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Ketika mereka sedang berbincang, raksasa di belakang mengeluarkan energi penghancur ke arah mereka. Adegan berganti. Ronan tiba-tiba tersadar di suatu tempat dengan cepat memanggil sang jenderal. Ronan menyadari bahwa ia berada di tempat lain.
Lebih tepatnya, di sebuah padang rumput dekat sebuah desa. Saat merasakan rumput hijau di tangannya, ia terdiam dengan mulut terbuka lebar. Ia ingat dengan jelas tempat ini adalah Nimberton, kota kelahirannya, yang berarti ia telah kembali ke masa lalu. Ronan duduk termenung di bawah bayangan pohon, mencoba memahami semuanya. Kini ia menyadari bahwa kata-kata sang komandan besar memang benar. Saat itu ketika Adesan mendekatinya dan memasukkan sebuah orb biru bercahaya ke dalam mulutnya, orb itu ternyata memiliki kekuatan untuk mengembalikan waktu. Begitulah cara Adesan yang dulunya hanyalah seorang penjahit bisa naik pangkat hingga menjadi komandan besar. Namun ada batasan, orb itu hanya dapat digunakan untuk kembali ke masa lalu sebanyak 4 kali. Sebelumnya, Adesan sendiri sudah menggunakannya 3 kali, sehingga hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Karena alasan itu, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Ronan. Ia percaya bahwa Ronan adalah kunci untuk membunuh para raksasa dan menghentikan kehancuran dunia. Ia mengatakan bahwa Ronan harus mengasah kemampuannya, dan menambahkan bahwa ia senang Ronan juga memiliki keinginan yang sama. Adesan memberitahunya bahwa jika ia ingin belajar, ia harus pergi ke Akademi Villian, sebuah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang luar biasa. Ia yakin bahwa akademi itu akan sangat membantu Ronan, dan ia mengulangi permintaannya. Jika mereka bertemu lagi, Ronan harus berjanji untuk mengingatkan Adesan agar tidak melakukan hal bodoh dan menjadi seorang penjahit. Adesan mengaku bahwa ia telah melakukan banyak hal dalam hidupnya, tetapi tidak pernah menjadi seorang penjahit. Meskipun semua ini telah terjadi, Ronan masih belum sepenuhnya percaya bahwa ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Ronan mulai membenturkan kepalanya ke pohon berusaha membangunkan dirinya sendiri. Jika ini hanyalah mimpi, ia ingin segera sadar. Bahkan jika ini nyata dan ia benar-benar kembali ke masa lalu, ia tidak tahu harus berbuat apa sendirian. Lalu sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika ini memang masa lalu, maka itu berarti ia bisa bertemu kembali dengan kakak perempuannya. Dengan semangat, Ronan mulai berlari menyusuri jalanan desa, berpikir bahwa jika ia benar-benar telah kembali, ia mungkin bisa melihatnya lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sekelompok anak-anak berandalan. Mereka telah menggantung seorang anak laki-laki terbalik di sebuah pohon. Ronan melihat mereka dan menyadari bahwa orang-orang ini tidak berubah, bahkan di masa lalu. Ronan menyadari anak laki-laki yang digantung itu tidak diikat dengan tali, melainkan ditahan menggunakan sihir. Seseorang dengan kemampuan seperti itu sangat berharga di medan perang. Tidak mungkin ada seseorang seperti itu di sebuah kota kecil seperti ini. Namun saat itu Ronan tahu bahwa orang itu juga berada di kota ini. Seorang gadis berambut merah tampak menggunakan sihir untuk menjaga anak itu tetap tergantung. Ia bertanya dengan nada cemas, sampai kapan mereka akan melakukan ini? Karena jika terus berlanjut, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi pada anak itu. Anak laki-laki yang tergantung itu terus memohon kepada para pengganggu agar mereka berhenti. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak punya uang karena ia harus membeli obat untuk ibunya bulan ini yang sangat mahal. Namun para pengganggu tidak peduli. Jika ia ingin menjadi anak yang baik, maka seharusnya ia sudah mencari cara untuk mendapatkan uang. Tanpa rasa iba, anak yang digantung itu dipukuli tanpa ampun. Kemudian ia memberitahu gadis berambut merah bahwa karena anak ini belum mau menyerah, maka ia harus menggantungnya lebih tinggi, sampai ke puncak pohon. Gadis berambut merah itu tampak ragu dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Jika anak itu dinaikkan lebih tinggi dan secara tidak sengaja terjatuh, ia bisa terluka parah atau bahkan mati. Namun anak laki-laki berambut pirang yang memimpin kelompok itu tidak peduli dan berkomentar bahwa dia bukan perempuan kenapa sangat penakut. Lagian bukan dia yang digantung di sana. Ia lalu menuntut agar Asel segera mengangkat anak itu lebih tinggi sebelum ia sendiri yang berakhir tergantung bersama anak itu dengan nada yang tegas. Asel merasa ketakutan dan mulai bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia mulai meragukan keputusannya untuk belajar sihir. Apakah ini kesalahannya? Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia juga bisa melakukan sesuatu dengan baik. Asel tahu bahwa ia seharusnya menolak. Ia tahu ia harus mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Namun rasa takutnya begitu besar. Meski begitu, ia mengumpulkan keberanian dan dengan suara pelan, ia meminta mereka untuk berhenti. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ronan langsung menyela, berteriak agar dia berhenti karena bisa membunuh anak itu.
Anak berambut pirang itu kemudian berbalik ke arah Asele dengan ekspresi kesal dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Apakah Asele benar-benar akan berhenti hanya karena seseorang menyuruhnya? Ronan kemudian berkata bahwa Asel seharusnya berhenti mengkhawatirkan sampah seperti mereka. Asel mengenali Ronan, dan Ronan segera memintanya untuk berbicara dengannya saja daripada terus bersama kelompok itu. Mengabaikan si pengganggu, Ronan bertanya kepada Asel di mana ia belajar telekinesis. Asele menjawab bahwa ia mempelajarinya dari sebuah grimoire yang dibelinya dari seorang pedagang keliling. Jawaban itu sangat mengejutkan Ronan. Ia tidak percaya bahwa Asel bisa sebaik ini hanya dengan belajar dari grimoire murah. Ia berpikir bahwa dengan bantuan Asel, ia mungkin lebih mudah ketika menghadapi raksasa. Saat itu terdengar suara dentingan pedang membangunkan Ronan dari lamunannya. Ia terkejut saat melihat bahwa anak berambut pirang itu memiliki sebuah pedang sungguhan. Dengan penuh amarah, anak itu mengancam Ronan karena berani mengabaikannya. Ia mengatakan bahwa Ronan bertindak terlalu sombong, padahal ia sengaja mengalah dalam pertarungan mereka beberapa hari yang lalu. Namun hari ini ia akan memberi Ronan pelajaran. Tanpa rasa khawatir, Ronan hanya bertanya-tanya dari mana anak ini mendapatkan senjata seperti itu, sebuah pedang panjang. Kemudian ia memperhatikan bahwa postur anak itu sangat buruk. Namun, meskipun tekniknya lemah, ia memiliki kekuatan fisik yang cukup besar, dan itu cukup untuk membuatnya ditakuti di kota kecil ini. Tentu saja bagi Ronan itu bukanlah ancaman. Anak berambut pirang itu mulai merasa gugup saat melihat Ronan dengan mudah menghindari serangannya. Sementara itu Ronan berpikir bahwa meskipun tubuhnya lebih muda sekarang, pertempuran tetaplah pertempuran. Ia masih bisa menerapkan semua pengalaman yang ia dapatkan saat menjadi seorang prajurit disiplin. Naluri bertarungnya masih tajam seperti sebelumnya. Anak pirang itu yang tidak mau kalah dengan percaya diri berkata bahwa Ronan hanya beruntung kali ini. Ia bahkan mengancam bahwa ia akan memastikan Ronan tidak akan bisa mengangkat sendok selama sisa hidupnya. Ronan dengan santai menjawab bahwa memang benar ia sedang beruntung hari ini. Meskipun sepanjang hidupnya ia selalu mengalami kesialan. Anak pirang itu lalu mengarahkan pedangnya ke Ronan. Ia mengatakan bahwa karena situasi sudah sampai sejauh ini, Ronan sebaiknya berlutut dan memohon ampun. Jika Ronan melakukan itu, ia akan mengampuni hidupnya. Meskipun tentu saja ia akan pergi tanpa lengan. Kemudian dengan nada mengejek, ia menambahkan bahwa jika ia membunuh Ronan, ia akan memastikan untuk memperlakukan kakaknya dengan baik. Setiap kali ia melihat kakaknya, ia selalu memikirkan hal-hal cabul tentangnya. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Ronan meledak. Dalam sekejap ia melancarkan serangan cepat. Anak pirang itu menjerit kesakitan sambil memegangi lukanya. Ronan mendekatinya dengan tatapan dingin. Dengan suara rendah dan mengancam ia bertanya, "Apa kau ingin mati?" Sementara itu teman-temannya hanya berdiri ketakutan di sana. Mereka tidak percaya bahwa Ronan telah memotong telinga pemimpin mereka. Hanya dengan menggunakan tongkat, Ronan memerintahkan mereka untuk segera pergi dari sana sambil membawa anak pirang itu, kecuali mereka ingin mengalami nasib yang sama. Selain itu, ia juga menuntut agar mereka meninggalkan semua uang yang telah mereka curi. Sadar dengan kekuatan Ronan, mereka menurut tanpa memberi perlawanan. Beberapa saat kemudian, Ronan menyerahkan sekantong uang kepada anak yang menjadi korban pembulian. Anak itu menatapnya dengan terkejut dan bertanya apakah Ronan serius, karena jumlah uangnya lebih banyak dari apa yang telah dicuri darinya. Ronan menjawab bahwa itu tidak masalah, karena yang ia butuhkan hanyalah pedangnya. Ia juga menambahkan bahwa anak itu tidak perlu khawatir tentang para pengganggu yang akan membalas dendam, karena mereka pasti tidak akan berani berjalan dengan sombong. Di sisi lain, Asela berusaha mengatakan sesuatu dengan gugup. Keduanya pun menoleh ke arahnya. Ia tampak kesulitan mengungkapkan perasaannya, walau begitu pada akhirnya ia meminta maaf. Ia tahu bahwa tidak seharusnya melakukan itu. Meskipun ia diancam, ia terlalu ketakutan untuk menghentikan diri sendiri. Asel mengakui bahwa ini adalah kesalahannya dan meminta maaf sekali lagi. Anak yang sebelumnya diintimidasi kemudian mengatakan bahwa Asel juga menangis ketika Hansi anak pirang menyeretnya ke sini. Saat melihat Asel, ia berpikir bahwa Asel berada dalam situasi yang sama dengannya. Ia berkata itu bukan salahnya dan menerima permintaan maaf Asel. Ketika anak itu berjalan menjauh, Ronan menatap Asel dan berpikir bahwa bocah ini mungkin tidak seburuk yang ia kira. Ronan segera mengingatkan Asel bahwa ia sebelumnya mengatakan punya urusan dengannya. Ia memberitahu bahwa mereka akan bertemu lagi di tempat yang sama dalam 4 hari. Asel tampak kebingungan mendengar itu. Kemudian Ronan mulai berjalan menjauh.
Asele bereaksi dan bertanya apa maksudnya. Ronan hanya menjawab bahwa ia sedang sibuk, jadi ia ingin mereka bertemu kembali saat bulan sudah berada di langit malam. Ronan mengancam jika Asele tidak datang, ia tahu apa yang akan terjadi. Setelah mengatakan itu, Ronan pergi dengan agak terburu-buru, tetapi masih sempat mengingatkan bahwa Asele mati jika sampai terlambat. Tak lama setelah itu Ronan tiba di sebuah rumah dan berhenti tepat di depannya. Ia menatap pintu rumah itu sambil berpikir, apakah membawa bunga ini sedikit terlalu berlebihan? Ronan teringat bahwa dia sangat menyukai bunga, jadi ia sempat memetik beberapa di perjalanan. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan bahwa lebih baik membuang bunga-bunga itu. Namun tepat saat ia hendak melakukannya, terdengar suara perempuan dari dalam rumah. Kemudian seseorang membuka pintu dan bertanya-tanya siapa yang datang. Selama waktunya sebagai tentara disipliner, Ronan sudah membayangkan ribuan kali apa yang akan ia katakan saat melihatnya lagi. Ia tidak tahu apakah ia harus meminta maaf karena pergi tanpa memberitahu apapun, atau cukup mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Ia sering memikirkan hal itu, tetapi semua itu adalah kata-kata yang hanya bisa diucapkan oleh Ronan dari kehidupan sebelumnya. Saat ini yang bisa ia katakan hanyalah wanita itu dengan penuh semangat menyambut Ronan dan berkata Ronan datang lebih awal hari ini. Ronan menatapnya dengan perasaan nostalgia dan akhirnya menjawab, "Aku sudah pulang." Tak lama kemudian di meja makan yang penuh dengan hidangan, kakaknya berkomentar bahwa ia tak pernah menyangka akan hidup cukup lama untuk menerima bunga dari adiknya yang dingin. Tanpa bisa menahan kebahagiaannya, Iril berkata bahwa ia sangat senang. Hal itu juga membuat Ronan ikut merasa bahagia. Setelah itu, Iril ingin memanjakan adiknya dan bertanya apakah Ronan mau tambah sup, tapi Ronan sudah merasa cukup. Tiba-tiba Ronan kepikiran sesuatu dan bertanya berapa usia kakaknya tahun ini. Iril menjawab dengan sedikit kecewa bahwa usianya sekarang 22 tahun. Ronan menjelaskan bahwa ia tiba-tiba lupa. Pernyataan itu langsung membuat Iril kesal. Hal itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ia lupakan. Sementara itu Ronan mulai berpikir, jika kakaknya sekarang berusia 22 tahun, itu berarti masih ada sekitar 10 tahun sebelum para raksasa bajingan itu menyerang. Pikirannya tiba-tiba terhenti ketika Iril menyentuh dahinya, memeriksa apakah Ronan sedang demam. Melihat itu, Ronan kembali teringat kakaknya seperti yang dulu, cerah, baik hati, dan penuh kehangatan. Ia berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Namun dalam waktu sekitar 10 tahun, ia harus melindungi dunia ini. Dan yang lebih penting, melindungi kakaknya. Ia pun mengambil keputusan, kemudian menyingkirkan tangan kakaknya dan berkata bahwa ia punya sesuatu untuk diceritakan. Dengan senyum di wajahnya, Ronan mengungkapkan bahwa ia sedang berpikir untuk masuk ke akademi. Iril terdiam tidak langsung memproses apa yang baru saja ia dengar. Namun beberapa saat kemudian, ia dengan penuh kebahagiaan bertanya apakah Ronan benar-benar serius, mengingat Ronan selalu mengabaikannya ketika membahas akademi. Iril tiba-tiba bergegas mencari sesuatu dengan penuh semangat. Sambil tersenyum cerah, ia berkata, "Aku tahu hari ini akan tiba. Ronan ini pintar, jadi dia yakin bahwa Ronan akan menjadi luar biasa dalam segala hal." Beberapa saat kemudian, barang yang dicari akhirnya ditemukan. Ronan mengintip ke dalam sebuah kendi dan terkejut melihat sejumlah besar uang di dalamnya. Kakaknya telah diam-diam menabung untuk mengejutkannya jika suatu hari Ronan berubah pikiran tentang akademi. Ronan kagum dengan usaha kakaknya mengumpulkan uang. Meski begitu, ia tidak bisa menerimanya dan ingin kakaknya menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Iril meyakinkan Ronan bahwa jumlah ini lebih banyak dari yang terlihat. Dia tidak tahu akademi mana yang ingin Ronan masuki, tetapi uang ini seharusnya cukup. Saat itulah Ronan mengungkapkan bahwa dia ingin masuk ke Akademi Kekaisaran Filion. Begitu mendengar itu, Iril langsung berteriak kaget. Akademi Kekaisaran Filion adalah institusi pendidikan terbaik di seluruh kekaisaran. Akademi ini memiliki para profesor terkemuka di benua, serta didanai oleh keluarga kerajaan. Itu adalah tempat yang memberikan pendidikan terbaik. Begitu bergengsi hingga dijuluki sebagai pabrik pahlawan. Karena statusnya yang sangat tinggi, akademi ini hanya menerima yang terbaik dari yang terbaik. Beberapa tokoh hebat seperti Komandan Besar Adesan, Master Pedang Sullivan, dan bahkan kriminal paling berbahaya Sang Winter Witch, dan masih banyak lagi. Faktanya, para lulusan Filion memainkan peran penting dalam perang. Begitu berguna hingga Ronan memahami mengapa Komandan Besar menyarankan akademi itu padanya. Namun karena memiliki reputasi yang begitu tinggi, standar masuknya sangat ketat dan biayanya sangat mahal.
Ronan tidak mengira kakaknya akan bereaksi seperti itu. Iril tersenyum dengan paksaan, berkata jika itu Ronan, pasti bisa melakukannya. Meski begitu, Ronan yakin pada akhirnya ia berhasil. Di sisi lain, Ronan tidak menyangka bahwa masalah akan datang. Asel segera mengoreksi bahwa namanya adalah Asel, bukan Marcel, dan mengingatkan Ronan bahwa dia sendiri yang mengatakan tidak akan membiarkannya tenang jika tidak datang. Ronan tertawa kecil dan menyuruhnya untuk melupakan hal itu. Malam ini mereka akan sangat sibuk karena Ronan ingin menguji sesuatu pada Asel. Asel bingung dan bertanya apa maksudnya. Ronan menjawab dengan santai bahwa itu bukan hal besar. Dia hanya ingin Asel menggunakan telekinesis padanya, mengangkatnya setinggi mungkin. Asel terkejut mendengar permintaan itu. Kenapa Ronan ingin melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Namun Ronan tidak menganggapnya berbahaya sama sekali. Dia ingin Asel melakukan apa yang diminta dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati. Jadi Asel tidak perlu takut. Akhirnya Asel menurut dan mulai menggunakan Magic Invisible Hand. Ronan terkesan, kemampuan Asel jauh lebih baik dari yang dia perkirakan, meskipun masih kurang dalam ketinggian dan stabilitas. Sensasinya mirip dengan saat itu. Selama pertempuran melawan Ahayute, satu-satunya alasan dia bisa berhadapan dengan raksasa itu karena adanya telekinesis. Kemampuan ini terbilang sangat langka, bahkan di antara para mage sudah jarang ditemukan. Itu berarti Asel bisa menjadi aset terpenting dalam pertarungannya melawan Ahayute. Ronan tersenyum puas merasa bahwa ini adalah awal yang cukup baik. Di sisi lain, Asel terlihat mulai kelelahan. Ia mengeluh bahwa ini semakin sulit dan bertanya apakah dia bisa menurunkannya sekarang. Namun Ronan ingin dia bertahan sedikit lebih lama. Ada satu hal lagi yang ingin diperiksa dan berencana turun sendiri. Asel terkejut dan bertanya, bagaimana caranya? Ronan yang masih di udara mengayunkan pedang dan terlihat menebas sesuatu yang ternyata Ronan memotong mana Asel di udara. Asel dalam keadaan terkejut meminta penjelasan. Bagaimana ia melakukan itu? Ronan menjelaskan bahwa itu hanya gerakan akrobatik yang sudah lama bisa dia lakukan. Namun Asel menyangkal klaim Ronan sebagai gerakan akrobatik. Ia dengan jelas melihat Ronan memotong mananya. Tidak mau ambil pusing, Ronan menggetok kepala Asel dan berkata untuk tidak terlalu memikirkannya, karena dia sendiri tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Tapi dalam hati Ronan menyadari bahwa memahami kekuatan ini adalah salah satu tugas yang harus dia selesaikan. Mungkin alasan mengapa pedangnya bisa bekerja melawan dia adalah karena kemampuan ini. Bagaimanapun juga dia bisa memikirkan itu nanti. Saat ini ada hal lain yang harus dia lakukan. Ronan berkata kepada Asele bahwa ia lulus ujian. Ia kemudian meminta agar Asele membawa barang dan mengikutinya. Sebelum bulan menghilang, ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Asele masih kebingungan bertanya apa yang bisa mereka lakukan di malam seperti ini. Ronan tersenyum dan berkata bahwa ini mungkin akan menjadi halaman pertama dalam biografi Ronan, pahlawan terbesar dalam sejarah kekaisaran. Beberapa waktu kemudian mereka masih berjalan bersama. Ronan memberitahu Asel bahwa dia berencana untuk masuk ke Akademi Villian. Asel berpikir dia salah dengar. Akademi Villian hanya diperuntukkan bagi para elit kekaisaran. Jadi Ronan menegaskan kembali bahwa dia serius. Kemudian Ronan bertanya apakah Asel tidak ingin ikut dengannya. Asel mengatakan bahwa bukan itu masalahnya. Dia mengakui bahwa Ronan memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, jadi dia mungkin akan baik-baik saja. Tapi ia sendiri tidak memiliki keahlian khusus. Dia pengecut dan dia pemalu. Ronan menatapnya dan bertanya, apa kau benar-benar ingin terus hidup seperti itu? Dia menyebutkan bahwa Asel hanya menyia-nyiakan bakat alaminya dan terus merendahkan diri. Apakah itu benar-benar kehidupan yang diinginkannya? Secara jujur, Ronan menganggap Asel sedikit bodoh, pengecut dan pemalu, selalu menangis untuk hal-hal kecil dan mudah ketakutan. Tapi tidak apa-apa, kata Ronan, karena mulai sekarang kau bisa mengubahnya. Ronan memberi nasihat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa diubah. Dan suatu hari nanti kau akan menyesalinya, seperti aku di kehidupanku yang lalu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Ronan menatap Asel dan bertanya, jadi apa kau berubah pikiran? Asel terkejut dan sedikit tersipu menyadari bahwa Ronan benar-benar peduli padanya. Ronan menambahkan, aku tidak akan memaksamu. Ini hidupmu. Jika kau ingin kembali silakan. Lalu tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Di sisi lain, Asel tiba-tiba berseru, tunggu, aku juga ingin berubah, aku akan pergi ke Akademi Villian.
bersama Mundan meminta Ronan untuk mengajarinya apa yang harus dilakukan. Ronan tersenyum tipis dan berkata, Asel ini pertama kalinya kau terdengar seperti laki-laki sejati. Baiklah kalau begitu, kita akan memulai dengan rintangan pertama untuk menjadi pria sejati. Dengan senyum licik, Ronan mengungkapkan bahwa ini rencananya sedari awal. Kemudian mereka tiba di sebuah tempat dengan api unggun yang menyala. Asel melihat api itu dengan gugup dan bertanya kepada Ronan, apakah ini rintangan pertamaku? Ronan mengangguk, benar. Dan ini adalah lawan terbaik yang bisa kutemukan untuk menguji kemampuanmu. Di depan mereka terdapat seekor goblin lunar, sekaligus pemimpin kelompoknya. Ronan menatap Asel dan bertanya, bagaimana menurutmu? Bukankah ini bagus? Goblin lunar adalah jenis goblin yang sering muncul di wilayah ini. Banyak orang membedakannya dari goblin biasa karena kulit mereka yang kekuningan dan tubuh mereka yang cacat. Namun, ciri paling khas mereka adalah obsesi gila terhadap emas dan harta karun. Mereka bahkan sering menyergap pedagang hanya untuk mencuri barang berharga, lalu mengumpulkan barang rampasan mereka di satu tempat dan mengadakan sebuah festival. Di sebuah malam bulan purnama seperti malam ini, Asel akhirnya mengerti alasan mereka ada di sini. Ronan dengan senyum licik menjelaskan bahwa benar mereka di sana untuk mencuri semua harta mereka malam ini. Asel berkomentar bahwa dia belum pernah mendengar goblin mengumpulkan harta hanya untuk mengadakan festival. Jadi bagaimana Ronan tahu? Ronan hanya mengangkat bahu, aku punya cara sendiri untuk mengetahuinya. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Sambil mengawasi para goblin yang tertidur, Ronan memberikan instruksi, Asel yang perlu kau lakukan hanyalah menggunakan telekinesis untuk mengangkat semua harta itu dan memasukkannya ke dalam tas ini. Sederhana kan? Di sisi lain Asel terlihat gugup, kemudian berkata, tidak sesederhana yang kau katakan apa yang terjadi jika aku melakukan kesalahan dan mereka terbangun. Ronan menjawab, maka itu akan menjadi bencana. Ketakutan mulai menguasainya. Dia buru-buru mencoba membujuk Ronan untuk membatalkan rencana ini. Ini terlalu berbahaya, kita harus memikirkannya lagi. Namun Ronan hanya menghela napas dan menatapnya tajam, dasar pengecut. Kemudian dengan nada serius Ronan menjelaskan, dengar jika kita ingin masuk ke Villian, kita membutuhkan dua hal. Pertama, kita butuh uang, biaya masuk ke akademi itu benar-benar gila. Dan yang kedua, kita butuh pengalaman nyata. Di Villion, kita akan bersaing dengan para bangsawan yang sejak lahir sudah mendapatkan pelatihan elit. Jika kita ingin menang melawan mereka, hanya ada satu cara, mengumpulkan pengalaman dengan mempertaruhkan nyawa. Itulah sebabnya goblin-goblin ini adalah lawan yang sempurna. Kita bisa mendapatkan uang dan pengalaman sekaligus, memukul dua burung dengan satu batu. Ronan kemudian menatap Asel dan bertanya, atau kau punya ide yang lebih baik? Asel hanya terdiam, tidak ada jawaban. Ronan menambahkan, baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Ronan menepuk punggungnya dan memberi instruksi agar mereka mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, mereka dengan hati-hati memindahkan harta karun para goblin ke dalam tas. Asel terus mengulangi prosesnya sepanjang malam, dan kelelahan mulai terlihat di wajahnya. Sementara itu Ronan tersenyum puas saat melihat koin-koin terakhir jatuh ke dalam tas. Sekarang semuanya sudah penuh. Dia menoleh ke Asel. Sudah kubilang pengalaman itu sangat berharga. Sejujurnya Ronan awalnya tidak terlalu yakin dengan kemampuan Asel. Dia tidak menyangka Asel bisa terbiasa dengan telekinesis secepat ini. Di dalam pikirannya dia merasa bangga dengan kerja Asel sekaligus merasa puas mendapatkan pembantu yang bagus. Sekarang dengan tas yang sudah penuh tidak ada alasan untuk tetap di sini. Kita harus pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di sisi lain terlihat dua pemuda berlari melewati hutan, mengejar sesuatu yang tampaknya adalah makhluk terbang. Teriakan mereka memecah keheningan malam. Ronan dan Asel menoleh. Apa yang mereka lakukan di sini malam-malam begini? Sayangnya keributan itu membangunkan para goblin lunar. Pemimpin mereka menoleh dan melihat peti harta yang kosong. Lalu berteriak marah ke pencuri. Goblin lainnya segera terbangun dan bertanya, apa yang terjadi? Di mana harta kita? Dan mereka mulai mencari ke sekeliling dan akhirnya mereka melihat dua sosok yang berusaha pergi diam-diam, Ronan dan Asel. Rencana mereka telah gagal. Asel langsung pucat pasi. Ini buruk, katanya dengan suara gemetar. Ronan tahu semuanya berjalan terlalu lancar. Asel dengan panik bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sembari menyarankan untuk meninggalkan tas dan kabur. Namun Ronan menolak, kita tidak punya cara lain untuk membayar biaya akademi. Asel berpikir kalau itu bukan masalah utama saat ini.
Sementara itu, para goblin semakin mendekat, Ronan tetap tenang dan menganalisis situasi. Pedang panjangnya terbuat dari baja murahan. Dengan berat dan ketahanannya, pedang itu mungkin hanya bisa menahan sekitar 15 serangan sebelum hancur. Namun ada sekitar 30 goblin di sekeliling mereka. Ronan melangkah ke depan untuk melindungi Asel. Dia menyiapkan diri, kemudian mengayunkan pedang dengan cepat ke arah goblin dan membunuh 3 goblin sekaligus. Dan sekarang tersisa 24 lagi. Asel tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dalam satu tebasan, Ronan memenggal 3 goblin sekaligus. Lalu saat sisa goblin menyerang, Ronan hanya menghilang dan muncul untuk membunuh banyak goblin sekaligus. Sekarang di hadapan Asel hanya terdapat mayat goblin yang berserakan. Sembari membunuh goblin, Ronan berbicara pada Asel, "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan tertegun terus seperti itu?" Asel tersentak dan meminta maaf. "Tidak perlu minta maaf," kata Ronan. "Cepat ambil barang-barangmu. Kita pulang." Beberapa saat kemudian, tas mereka kini penuh sesak dengan harta curian. Beratnya benar-benar terasa. Ronan mengeluh bahwa ini cukup melelahkan. Ia mengira semua bakal berjalan mulus, tapi ternyata tidak. Ototnya terasa nyeri hanya karena menebas beberapa goblin, mungkin karena tubuh ini masih dalam masa pertumbuhan. Begitu dia kembali, dia bertekad untuk berlatih lebih keras lagi. Saat itu Asel tiba-tiba bertanya, "Suara jeritan apa itu tadi?" Ronan hanya menjawab bahwa ia tidak tahu, namun ia merasa heran dengan orang yang berteriak malam-malam begini. Kalau menemukannya, ia akan memastikan mereka membayar, karena membuat segalanya jadi lebih rumit. Tanpa disadari, ada seseorang yang membidik panah di belakang mereka. Panah itu dilepaskan dan tertuju ke arah Asel. Dengan refleks yang cepat, Ronan menyadari dan menangkap panah tersebut. Ia kemudian mengeluh. Sekarang, apa lagi? Ia mulai berpikir bahwa hutan ini terkutuk karena banyak bajingan gila di sini. 2 pria yang sebelumnya terlihat mengejar sesuatu di udara, sekarang muncul kembali. Mereka pura-pura terkejut, menganggap Ronan dan Asle hanya anak-anak. Mereka mendekat dengan ekspresi menyesal, meminta maaf atas kejadian itu. Lalu menjelaskan bahwa tadi mereka mendengar bisikan aneh di kejauhan dan mengira itu adalah monster. Sementara mata pria ini melirik isi tas Ronan. Dengan nada santai mereka berkata, "Kami hampir saja membunuh seseorang. Maafkan kami." Lalu mereka bertanya, "Kalian tidak terluka kan?" Ronan yang sudah tahu niat busuk mereka berkata, "Kau bahkan tidak bisa menyembunyikan caramu melihat. Berhenti berpura-pura. Jawab aku dengan jujur, siapa kalian sebenarnya?" 2 pria itu terkejut. Lalu salah satu dari mereka maju dengan tersenyum berkata, Kami lupa memperkenalkan diri dengan baik. Maaf, ini salahku." "Kami Kaliboro." Ekspresi pria itu berubah, ia mengarahkan pisau ke Ronan. Namun Ronan dengan tenang menangkap tangan pria itu, kemudian memberikan pukulan telak. Sementara itu rekannya berniat menyerang Ronan. Asel yang menyadari situasi langsung menggunakan telekinesisnya. Sekarang ia tidak bisa bergerak. Ronan terkejut memuji tindakan Asel. Ronan menendang tangan pria itu dan mengambil belatinya. Tanpa basa-basi langsung mengeksekusi pria itu. Asel yang masih terkejut dengan apa yang terjadi bertanya, "Dia sudah mati?" Ronan mengangguk. "Ya, dia tidak akan membiarkan seseorang yang mencoba membunuhnya tetap hidup." Lalu Ronan menambahkan, "Mereka bilang mereka dari Kaliboro." Kaliboro adalah organisasi kriminal yang melakukan segala jenis kejahatan, perburuan ilegal, penculikan, dan perdagangan manusia. Mereka adalah kelompok pemburu bayangan paling kejam di seluruh kekaisaran. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah kehilangan organmu dan terkubur diam-diam malam ini, Asel. Sekarang mereka tahu siapa orang-orang ini. Membiarkan mereka hidup saja sudah menjadi sebuah kejahatan, jadi berhenti membuat keributan dan ambil barang-barang mereka. Tiba-tiba sebuah karung mulai bergerak. Ronan dan Asel menyadari bahwa orang-orang Kaliboro membawanya bersama mereka. Asel menebak bahwa itu mungkin hewan yang mereka culik. Mereka membuka karung itu. Di dalamnya ada seekor burung. Burung itu terlihat aneh, membuat Ronan bertanya-tanya, "Apa ini? Kenapa terlihat seperti ayam?" Yang benar-benar membuat Asel antusias adalah warna bulu burung itu. Ini adalah pertama kalinya ia melihat burung dengan warna biru. Bahkan bagi Ronan, ini adalah sesuatu yang langka. Saat itu Ronan menyadari adanya belenggu yang terpasang di kaki burung tersebut. Belenggu itu adalah perangkap milik Kaliboro. Ronan langsung mengenali benda itu begitu melihatnya.
Belenggu semacam ini biasanya digunakan oleh para pemburu ilegal dari kelompok Kaliboro. Fungsinya adalah untuk mengganggu aliran mana makhluk yang ditangkap dan membatasi gerakannya. Nah, satu hal yang membuat Ronan heran, Kaliboro biasanya hanya menggunakan belenggu ini dalam kasus-kasus khusus atau ketika mereka menangkap makhluk fantastis. Jadi Ronan menyimpulkan bahwa burung ini bukanlah burung biasa. Tiba-tiba suara misterius terdengar melalui lingkaran sihir. Suara itu terdengar lega dan berkata, "Akhirnya sihirnya terhubung." Asel terkejut mendengar burung itu berbicara, sementara Ronan langsung menyadari bahwa ini adalah sihir komunikasi. Jika burung ini bisa berbicara segera setelah keluar dari karung, maka kemungkinan besar karung itu memiliki efek yang menghalangi aliran mana. Tak lama kemudian, pemilik suara misterius itu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Faren. Ia adalah seorang peneliti makhluk fantastis di sebuah institusi sekaligus penjaga marpes. Faren menjelaskan bahwa ia telah berusaha berkomunikasi dengan burung itu, tetapi selalu gagal. Bahkan ia sempat berpikir untuk melaporkannya karena hilang, namun kini merasa lega karena burung itu akhirnya merespons. Dengan nada sopan, Faren meminta maaf atas kelancangannya, lalu bertanya, "Siapa kalian?" Ronan menjawab dengan santai, "Kami hanyalah pejalan kaki biasa yang kebetulan lewat dan terlibat perkelahian dengan penculik yang telah membawa pergi burung ini." Kenangan tentang kejadian itu terlalu berdarah untuk dijelaskan, jadi rincian kejadian tidak ia jelaskan. Mendengar kata pemburu liar dan pencuri membuat Faren terkejut. Ia tidak menyangka apa yang telah terjadi. Sekarang ia merasa memiliki hutang besar kepada pemuda itu dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Namun Ronan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Sebaliknya, ia justru bertanya bagaimana cara mengembalikan burung itu. Ronan menyadari bahwa burung itu kelelahan setelah begitu lama dirantai. Ia bertanya, apakah burung itu masih bisa terbang dengan baik jika belenggunya dilepaskan? Faren meyakinkannya bahwa burung mimpi memiliki naluri untuk menemukan jalan pulang. Jika dilepaskan, ia akan tahu bagaimana cara kembali ke rumahnya. Mendengar itu, Ronan segera memutus rantai di kaki burung, lalu menyuruhnya kembali kepada ayahnya agar tidak membuatnya khawatir. Burung itu terharu dengan kebaikan Ronan, lalu tiba-tiba menyodorkan pantatnya ke wajah Ronan yang hampir membuat Ronan marah. Tetapi Faren menjelaskan bahwa burung itu memintanya untuk mencabut salah satu bulunya agar mereka bisa bertemu lagi. Setelah mendapatkan bulu burung mimpi, bulu itu berfungsi sebagai kompas yang dapat membimbing Ronan ke tubuh asli burung tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta pedagang terlihat dan seorang pria tengah memeriksa sebuah permata biru yang menakjubkan. Duon Karabel menawarkan 20 keping emas untuk permata itu. Barang-barang yang dibawa Ronan ke tempat ini ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Duon merasa bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya. Ia akhirnya menemukan pelanggan berharga. Ronan tersenyum dan berkata bahwa akhirnya ia bertemu seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Sebelumnya, semua pedagang lain hanyalah penipu. Hal itu hampir membuatnya putus asa. Namun akhirnya ia menemukan seorang pedagang yang jujur. Semua usahanya terasa terbayarkan, Duon. Duon merasa terhormat dengan pujian itu dan bertanya, apakah Ronan memiliki barang lain untuk dinilai. Ronan kemudian bertanya, apakah Duon bisa melihat benda ini? Ia tidak berniat menjualnya, tetapi ia penasaran dengan apa sebenarnya benda itu. Malam itu, burung biru yang dikenal sebagai burung mimpi meninggalkan sebuah telur. Awalnya Ronan mengira benda yang tiba-tiba muncul di tangannya itu adalah kotoran. Tetapi ternyata bukan. Untuk memastikan, ia bahkan melemparkannya ke batu sebagai percobaan. Dari situ ia menyadari bahwa benda itu sangat keras. Ronan tidak yakin apakah itu benar-benar telur burung tersebut. Tetapi jika memang berasal dari makhluk fantastis yang langka, maka bisa jadi itu adalah harta yang sangat berharga. Duon menilai benda itu dengan cermat, mengamati warnanya dan merasakan teksturnya. Ronan menunggu dengan penuh harap, berharap benda itu benar-benar merupakan harta yang sangat berharga. Tiba-tiba Duon bertanya, apakah ini kotoran kuda? Ronan langsung menyangkalnya. Bahkan Duon sendiri tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Ia menyarankan Ronan untuk membawanya ke tempat yang lebih khusus untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. Ronan merasa itu mungkin ide yang bagus. Ia tidak bisa menjualnya sekarang karena rasa penasarannya masih terlalu besar. Kemudian ia bertanya kepada Duon, apakah ia menjual buku tentang Philean.
Ronan menjelaskan bahwa mereka berdua berencana mengikuti ujian masuk ke Villian, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang tempat itu. Duon menyebutkan bahwa mereka datang di waktu yang tepat, putrinya juga akan mengikuti ujian. Ia yakin putrinya bisa membantu mereka. Saat itu Maria tiba, ia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi dan siapa orang-orang ini. Duon memperkenalkan Maria sebagai satu-satunya putrinya. Ronan dan Asele pun menoleh untuk melihatnya. Begitu melihat wajahnya, Ronan langsung mengenali Maria. Ia mengingat namanya dan merasa terkejut. Duon meminta putrinya untuk menyapa mereka dan menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang penting yang baru saja membuat kesepakatan besar. Maria tampak ragu dan bertanya, apakah anak kecil ini benar-benar melakukannya? Mendengar nada suaranya, Duon langsung menegurnya karena berbicara dengan cara yang kurang sopan. Ia lalu meminta maaf kepada Ronan dan Asele, menjelaskan bahwa Maria tumbuh di dunia perdagangan, sehingga terbiasa berbicara dengan belak-belakan. Asel mengatakan bahwa ia tidak keberatan, tapi masalahnya mungkin ada pada Ronan. Ronan mendekat dan bertanya, apakah dia benar-benar Maria yang memiliki huruf Sen sebagai nama tengahnya? Maria membenarkan hal itu dan bertanya bagaimana Ronan bisa mengetahui informasi tersebut. Ronan merasa ada sesuatu yang aneh. Maria memang sangat mirip dengan seseorang yang ia kenal. Lalu ia ingin memastikan sesuatu. Jadi ia meminta Maria untuk mendekat agar bisa berbicara lebih pelan. Karena penasaran, Maria pun mendekat. Namun, tiba-tiba Ronan bertanya apakah dia memiliki sesuatu di bawah sana? Sebuah penis? Maria tercengang dengan pertanyaan itu. Ronan menatapnya dengan cermat sebelum akhirnya berkomentar. Dari sudut manapun ia melihatnya, Maria sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang memiliki itu. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah Duon diam-diam memiliki anak lain yang tidak ia ketahui. Merasa kesal, Maria tanpa ragu melayangkan tamparan keras ke wajah Ronan sembari menyuruhnya diam. Tamparan itu begitu familiar, seketika Ronan menyadari siapa Maria sebenarnya. Dia adalah Count Maria Sen, seseorang yang dulu pernah ia kenal. Saat masih bertugas sebagai prajurit disipliner di Armarland, Maria adalah orang yang bertanggung jawab atas persediaan. Ia dikenal sebagai pekerja keras dengan kepribadian yang mudah bergaul. Tanpa diragukan lagi, Maria adalah sosok yang luar biasa. Namun ada satu hal yang selalu terasa aneh. Setiap kali percakapan di antara pria menyentuh topik tentang penis, Maria akan langsung murka dan kebiasaannya menampar orang tanpa pikir panjang. Dulu Ronan sempat penasaran dengan alasan dibalik kebiasaan aneh Maria itu. Ia bahkan berencana menanyakannya jika mereka bertemu lagi suatu hari nanti. Namun kesempatan itu tidak pernah datang. Maria meninggal sebelum Ronan bisa mendapatkan jawabannya. Dan sekarang, jawaban itu berdiri tepat di hadapannya. Maria ternyata seorang wanita selama ini. Melihat Ronan tertawa, Maria merasa satu tamparan saja tidak cukup. Ia bersiap melayangkan serangan lagi. Ronan buru-buru mengangkat tangannya dan memukul kepala Maria sembari memintanya berhenti. Ia mengingatkan bahwa ia hanya membiarkan tamparan pertama, karena memang pantas menerimanya saat itu. Namun Maria tidak peduli. Kali ini ia melayangkan serangan dengan sebuah headbutt. Tak butuh waktu lama perkelahian pun pecah. Sementara itu Asel dan Duon hanya berdiri diam, menyaksikan keduanya bertengkar seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian Asel merasa bingung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka berdua? Baru saja mereka bertarung seolah ingin saling membunuh. Tapi sekarang mereka terlihat baik-baik saja. Di tengah situasi itu, Maria memperhatikan barang yang ditinggalkan untuk mereka gunakan. Ronan mengamati dan menyuruh Maria agar mengecek, memastikan barang itu dalam kondisi baik. Kalau tidak, mereka akan cari yang lain. Mereka berdua kemudian terlihat berdiskusi. Di sisi lain, Asel merasa terkejut betapa cepatnya Ronan dan Maria bisa berdamai setelah bertengkar. Lalu mereka mulai membahas pedang dan tongkat sihir. Maria menatap 3 pedang yang diberikan lalu bertanya, kenapa mereka memberimu 3 pedang? Bukankah merepotkan membawanya? Ronan membalas bahwa ini untuk berjaga-jaga karena ia menggunakan pedang dengan kasar. Kemudian ia menanyakan kondisi pedang itu. Maria menjawab bahwa mereka tidak dalam kondisi buruk dan di antara ketiganya, pedang besi hitam adalah yang terbaik. Materialnya sangat kokoh sehingga banyak dicari oleh para ksatria ternama. Maria tidak tahu seberapa kasar Ronan memperlakukan pedangnya,
Tetapi kemungkinan besar pedang ini tidak akan mudah patah. Mendengar itu, Ronan teringat akan pedang Black Iron, pedang favoritnya di masa lalu. Maria kemudian memeriksa tongkat sihir dan menyebutkan bahwa batu sihir yang tertanam di dalamnya cukup bagus. Ia lalu menebak bahwa gadis manis di sebelah Ronan adalah seorang penyihir. Ketika Maria bertanya jenis sihir apa yang digunakan, Asel menjawab bahwa ia menggunakan telekinesis. Maria terkejut dan mengatakan bahwa jika Asel bisa menguasainya dengan baik, ia mungkin bisa mendapatkan beasiswa. Sekarang tinggal Ronan. Maria bertanya, teknik apa yang akan ia tunjukkan dalam ujian praktik nanti? Ronan terdiam bingung. Maria pun mencoba menjelaskan bahwa untuk bisa masuk ke Villion, mereka harus mengikuti ujian praktik, di mana mereka harus menunjukkan teknik mereka di depan para profesor dan membuat mereka terkesan. Tentu saja ujian teori juga cukup sulit, tetapi ujian praktik jauh lebih sulit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika seseorang berhasil dalam ujian praktik, kemungkinan besar mereka akan lulus. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bisa membuktikan kemampuannya, lebih baik mereka melupakan impian masuk akademi. Ronan pun bertanya, teknik seperti apa yang biasanya ditunjukkan orang-orang dalam ujian ini? Maria menjawab bahwa kebanyakan bangsawan akan memperlihatkan teknik rahasia dari keluarga mereka. Sementara itu, para seniman bela diri biasanya akan menampilkan teknik pertarungan yang mengandalkan mana pribadi mereka. Mendengar hal itu, Ronan bertanya lebih lanjut, anak-anak yang menggunakan pedang sejak usia muda bisa mengendalikan mana? Meskipun mereka bukan seorang mage, Maria menjelaskan bahwa jika seseorang ingin menjadi siswa Villion, kemampuan itu adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Mereka harus bisa merasakan mana secara konsisten dan menggunakannya dalam pertempuran. Itu adalah dasar dari dasar. Melihat ekspresi bingung Ronan, Maria akhirnya menyadari bahwa Ronan sama sekali tidak tahu bagaimana cara merasakan mana. Ronan pun bertanya, bukankah ini mirip dengan penggunaan aura? Mendengar itu, Maria langsung kecewa. Ia tidak percaya baru saja berbicara dengan seseorang seperti Ronan, seseorang yang bahkan tidak tahu cara menggunakan mana, tetapi tetap berencana masuk ke Villion. Maria pun menegaskan, mana dan aura itu dua hal yang berbeda. Dari mana kau belajar hal seperti itu? Ronan hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa itu satu-satunya hal yang ia tahu. Ia juga mengomentari bahwa Maria terlalu berisik. Tanpa basa-basi, Maria langsung mengajak Ronan keluar. Ia ingin menunjukkan sesuatu. Maria meminjam pedang pendek milik Ronan karena ia tidak membawa senjatanya sendiri. Ronan awalnya ragu dan hampir menghentikannya, khawatir pedangnya akan rusak di tangan Maria. Namun dengan penuh percaya diri Maria meyakinkannya, semuanya akan selesai sebelum itu terjadi. Tapi kalau aku benar-benar merusaknya, aku akan menggantinya 3 kali lipat. Maria lalu meminta Ronan untuk berhenti bicara dan mengikutinya. Ia berencana memberinya pelatihan khusus tentang mana. Ia mulai menjelaskan bahwa mana adalah sumber kekuatan alam seperti udara. Ini adalah energi alami yang tersebar di seluruh dunia. Namun bukan berarti semua orang bisa menggunakannya begitu saja. Untuk dapat memanfaatkan mana, seseorang harus mampu melihat dan merasakan mana miliknya sendiri hingga akhirnya bisa menggunakan mana sense. Kemampuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelatihan, bakat bawaan, dan alasan pribadi lainnya. Biasanya seseorang membutuhkan sekitar 1 tahun pelatihan sebelum mereka bisa mulai merasakan mana. Calon siswa Villion biasanya sudah melewati tahap itu dan mulai mengembangkan teknik mana mereka sendiri sebelum akhirnya masuk ke akademi. Maria pun menegaskan bahwa Ronan seharusnya sudah memahami hal ini sekarang, namun bukan hanya tidak bisa merasakan mana, Ronan bahkan tidak tahu perbedaan antara mana dan aura. Dan kau masih ingin masuk ke Villion? Itu benar-benar konyol, ujar Maria. Maria mengakui bahwa dalam beberapa aspek aura memang bisa dianggap sebagai salah satu bentuk mana. Namun perbedaannya sangat besar, bagaikan langit dan bumi. Bahkan orang-orang berbakat yang sudah diakui pun harus berlatih setidaknya selama 10 tahun. Dengan usaha luar biasa keras hanya untuk mendapatkan kekuatan bawaan yang disebut aura. Ronan akhirnya mulai sedikit memahami. Ia teringat pernah bertemu orang-orang seperti itu di medan perang. Mereka menyebut diri mereka pengguna aura dan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Memang benar mereka cukup merepotkan, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa kekuatan mereka selevel itu. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka tetap bisa mati jika terkena tebasan pedang.
Maria menghentikan penjelasannya di situ dan mengusulkan untuk langsung memulai pelatihan. Menurutnya Ronan akan lebih cepat belajar jika menggunakan tubuhnya daripada hanya berpikir dengan kepalanya. Ronan berpikir bahwa Maria masih muda, jadi ia mulai sedikit meremehkannya. Segera Maria melesat dengan cepat ke arah Ronan, membuat Ronan terkejut. Maria menunjukkan keahliannya dalam bertarung dengan dua pedang, membuat Ronan terkesan. Untuk seseorang seusianya, Maria sudah luar biasa kuat. Ia mungkin tidak bisa melihat secara langsung, tetapi perlahan mulai memahami apa yang dimaksud Maria dengan bertarung menggunakan mana. Namun yang justru merasa bingung adalah Maria sendiri. Awalnya ia berpikir bahwa setelah Ronan menyadari betapa luar biasanya kekuatan mana, ia akan memilih mundur dari ujian masuk Filion. Itu jauh lebih masuk akal dibanding membiarkan dirinya ikut ujian hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Justru ini melawan semua ekspektasinya. Ronan mampu menyudutkannya tanpa menggunakan mana sama sekali. Hal itu sulit untuk Maria percayai. Di sisi lain, Ronan memperingatkannya agar tidak mencoba menangkis serangannya, tetapi cukup menghindar saja. Saat itu Maria baru menyadari bahwa serangan Ronan benar-benar nyaris mengenainya. Ia pun mengakui kehebatannya, menyadari bahwa Ronan memiliki sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, Ronan juga mengutarakan hal yang sama ke Maria. Bukan hanya soal mana, Maria juga memiliki bakat alami dalam ilmu pedang. Menurut Ronan, Maria masih perlu meningkatkan keseimbangan tubuhnya. Jika ia bisa memperbaikinya, kemampuannya akan meningkat secara drastis. Namun Maria tidak mau menerima kekalahan begitu saja. Setidaknya ia tidak akan membiarkan Ronan pergi dengan perasaan bahwa ia telah menang. Ronan tidak peduli. Baginya yang lebih penting adalah memastikan Maria menepati janjinya, membayar 3 kali lipat jika pedangnya rusak. Di sisi lain, Maria masih bingung bagaimana pedang itu bisa sampai hancur. Ronan dengan cepat mengingatkannya bahwa sekarang Maria berhutang padanya karena telah merusak senjatanya. Saat ketegangan di antara mereka masih terasa, Asela dengan ekspresi, "Aku mengerti perasaanmu," berkata kerja bagus kepada Maria. Ronan tidak membiarkan percakapan itu berlanjut. Ia segera memanggil Asela dan mengeluh bahwa dirinya sangat lelah. Asela langsung merespons dan kembali ke sisi Ronan. Beberapa hari berlalu, Ronan pergi untuk mengambil kompensasi atas pedang yang rusak. Maria justru memberikan sesuatu yang berbeda kepada mereka. Buku-buku berisi soal latihan ujian, lengkap dengan penjelasan tertulis. Itu adalah bahan studi yang disusun berdasarkan pola soal ujian masuk Filion. Maria telah menuliskan seluruh materi ujian masuk Akademi Filion untuk mereka, mengingat mereka hanya memiliki 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Ronan mempertanyakan kenapa bukunya sebanyak ini, apa Maria berencana membunuhnya. Maria tersenyum tenang, meminta Ronan untuk mempercayainya. Dia mengaku benar-benar menyukai Ronan dan Asel, dan semua materi yang ia buat murni berasal dari niat baiknya. Tentu saja, semuanya gratis. Mendengar itu, Ronan akhirnya menerima bantuannya. Sebenarnya Maria ingin mengajar mereka secara langsung, namun ada urusan lain yang harus ia selesaikan, sehingga ia harus segera pergi. Sebelum beranjak, dia berpesan agar Ronan benar-benar memanfaatkan catatan yang sudah ia buat. Jika setelah semua usahanya Ronan masih gagal masuk, dia pasti akan sangat menyesalinya. Ronan tersenyum tipis meyakinkan Maria agar tidak terlalu khawatir dan lebih fokus pada persiapannya sendiri untuk ujian masuk. Maria pun berpamitan, berjanji akan bertemu lagi di ibu kota pada hari ujian. Sebelum pergi, dia juga mengingatkan Ronan untuk menjaga bukunya baik-baik. Sementara itu, Ronan sadar bahwa tubuhnya masih terlalu lemah. Selain belajar, dia juga perlu melatih fisiknya. Setelah kembali ke rumah, rutinitas sehari-hari Ronan tetap berjalan seperti biasa. Namun ada sedikit perbedaan. Kali ini ia mulai makan bersama kakaknya, Airil. Seiring waktu, porsi makan Ronan semakin bertambah. Dengan tambahan kalori tersebut, ia mulai menjelajahi desa, berburu monster, dan perlahan meningkatkan stamina serta kemampuan bertarungnya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya ia berhasil membasmi setiap monster di sekitar wilayah tersebut. Namun ada saatnya ia harus mulai belajar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukan. Sebagai mantan prajurit disipliner, ia selalu menolak mempelajari hal-hal yang menurutnya tidak penting, termasuk etika makan ala bangsawan utara.
Ia tidak benar-benar yakin bagaimana ujian nanti akan berlangsung, tetapi ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya. Sebulan pun berlalu dan akhirnya babak baru dalam perjalanannya dimulai. Balon ibu kota kekaisaran. Sebuah wilayah khusus yang dikenal sebagai pusat akademik terbaik di seluruh kekaisaran, kota kecil Whitenower. Asel masih sulit mempercayai kenyataan bahwa mereka benar-benar telah tiba di tempat ini. Inikah Phileon? Di matanya kota ini tampak seperti sebuah karya seni yang hidup, perasaan haru menyelimuti hatinya, semuanya terlihat begitu indah. Ronan tiba dan mempertanyakan apa yang dilakukan Asel di tengah jalan. Ia segera menyuruh Asel untuk bergerak dan berhenti berdiri terpaku di tengah jalan seperti orang desa. Asel buru-buru meminta maaf, tetapi Ronan bisa melihat ada sesuatu yang ingin ia katakan. Ada apa? Tanyanya, menatap Asel yang tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Asel akhirnya membuka mulut. Ia mengungkapkan betapa terkejut dirinya. Meskipun baru sebulan berlalu, rasanya Ronan telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Ronan kemudian menyuruh Asel untuk berhenti mengatakan omong kosong dan mulai berjalan. Di dalam pikirannya, Ronan mulai bertanya-tanya, apakah pria itu ada di sini? Orang yang ia maksud adalah Swordmaster Shulven, perwakilan dari klan Grangcia yang terkenal akan keahlian pedangnya. Ia dikenal sebagai swordmaster terkuat dan seorang jenius di kerajaan. Shulven kira-kira seusia dengannya, jadi ada kemungkinan mereka akan bertemu dalam ujian nanti. Namun Ronan segera menepis pikirannya sendiri, itu bukan sesuatu yang perlu ia pikirkan sekarang. Lamunannya tiba-tiba terpotong oleh suara Asel, ia ingin memastikan Ronan membawa barang itu. Asel mengingatkan Ronan tentang bulu Dreambird yang bisa menuntunnya kepada sang pemilik burung. Ronan segera memahami maksud Asel. Ia pun menjelaskan bahwa ia membawa bulu itu sejak awal, mengingat seseorang pernah mengatakan bahwa pemilik burung tersebut tinggal di ibu kota. Setelah menyelesaikan ujiannya, ia berencana untuk mencarinya. Namun di luar dugaan, bulu itu tiba-tiba bergerak menunjuk ke arah lantai atas gedung di hadapan mereka. Di sisi lain, sebuah helaan napas terdengar. Pekerjaan ini memang tak mudah. Suara itu terdengar seperti seseorang yang tengah merenung. Ia merasa tidak cocok menjadi profesor. Mungkin hidup sebagai petualang lebih sesuai untuknya. Ia menatap burungnya Marpes yang tampaknya berusaha menyemangatinya. Ia pun tersadar. Benar juga masih ada banyak alasan untuk tetap di sini. Terutama karena ia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan. Berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan Marpes. Ia adalah Faren Vaniser, seorang profesor di Phileon, pria dengan wujud menyerupai singa. Faren berencana membuka jendela agar angin segar masuk ke dalam ruangan. Namun tak disangka ketika ia membuka jendela, terlihat Ronan dengan ekspresi yang menyeramkan. Ia menyadari bahwa Valen adalah pemilik burung biru itu.